Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Esa Sagala, mahasiswi pendidikan matematika di UIN Sumatera Utara. Kali ini untuk memenuhi tugas analisis real, saya akan membuat penjelasan tentang teorema 54.6 mengenai contoh-contoh fungsi Lipschitz dan teorema 5.47. Baiklah, kita masuk ke teorema yang pertama, yaitu teorema 5.4.6 mengenai contoh-contoh fungsi Lipschitz. Yang pertama, jika kita memiliki fungsi f(x) sama dengan x pangkat 2 pada interval 0, b. Di mana interval ini merupakan interval tertutup dan terbatas, dan b-nya merupakan konstanta positif. Jadi, karena B-nya merupakan konstanta positif, dapat kita simpulkan bahwa B-nya bernilai lebih besar daripada 0. Selanjutnya, kita ingat bahwa rumus fungsi Lipschitz yaitu nilai mutlak f(x) dikurang fu. Setelah itu, maka kita substitusikan. Maka dapat kita peroleh nilai mutlak f(x) dikurang fu sama dengan mutlak x pangkat 2 dikurang u pangkat 2. Setelah itu, selanjutnya kita faktorkan. Maka kita peroleh mutlak x ditambah u dikali x dikurang u. Karena intervalnya tadi 0, b dan yang interval pertama bernilai 0 dan yang kedua bernilai b. Jadi kita hanya mencari interval yang bernilai b. Kita substitusikan, maka kita peroleh nilai mutlak b ditambah b dikali b dikurang b. Di mana b ditambah b sama dengan 2b dan b dikurang b sama dengan 0. Jadi kita peroleh bahwa nilai mutlak 2b. Jadi, nilai K-nya adalah 2b. Karena nilai K-nya 2b, jadi kita simpulkan bahwa K-nya itu lebih besar daripada 0. Jadi, bagaimana jika intervalnya itu 0, tak hingga? Apakah dapat dikatakan sebagai fungsi Lipschitz atau tidak? Kita ingat bahwa dikatakan fungsi Lipschitz jika K-nya bernilai lebih besar daripada 0. Karena intervalnya 0, tak hingga, maka nanti jika kita substitusikan, maka nilai K-nya tidak dapat diketahui. Jadi, fungsi ini dikatakan fungsi Lipschitz jika intervalnya 0, b dan tidak dikatakan fungsi Lipschitz jika intervalnya 0, tak hingga. Contoh yang kedua, di mana tidak semua fungsi yang kontinu seragam merupakan fungsi Lipschitz. Gx sama dengan akar x. Pada pembahasan sebelumnya, ini merupakan fungsi kontinu. Untuk x berada pada interval 0,2, di mana intervalnya ini merupakan tertutup dan terbatas. Berdasarkan teorema 54.3, suatu fungsi dikatakan kontinu seragam apabila intervalnya tertutup dan terbatas. Maka G merupakan fungsi kontinu seragam pada interval I. Kita ingat bahwa suatu fungsi dikatakan fungsi Lipschitz apabila K-nya lebih besar daripada 0. Rumus dari fungsi Lipschitz ialah mutlak Gx dikurang G0. Maka dapat kita substitusikan, nilai Gx-nya adalah akar x. Dapat kita peroleh mutlak Gx dikurang G0 sama dengan mutlak akar x dikurang akar 0. Akar x dikurang akar 0 sama dengan akar x. Di mana K lebih besar daripada 0. Jadi kita misalkan U-nya sama dengan 0. Maka kita dapat peroleh
mutlak Gx dikurang G0 sama dengan mutlak akar X dikurang akar 0 lebih kecil atau sama dengan K mutlak X dikurang U. Maka kita peroleh atau dapat kita tuliskan dengan akar X lebih kecil atau sama dengan K mutlak X. Akar X ini dapat kita sederhanakan dengan mengalihkan sekawannya. Jadi mutlak akar X dikali akar X per akar X. Jadi akar X dikali akar X kita peroleh X 1 dikali akar X sama dengan akar X. Maka kita peroleh hasilnya adalah nilai mutlak X per akar X. Dapat kita tuliskan seperti ini. Mutlak seper akar X mutlak dikali mutlak X dikurang 0. Untuk setiap X tidak sama dengan 0, maka jika fungsi ini 1 per akar X, jika kita limitkan, maka nilai K-nya tidak dapat diketahui. Jadi, berdasarkan teorema di mana fungsi Lipschitz itu dikatakan fungsi Lipschitz jika K-nya lebih besar daripada 0. Jadi, fungsi ini pada interval 0,2 bukan merupakan fungsi Lipschitz, tetapi merupakan fungsi kontinu seragam. Kita masuk ke contoh yang ketiga, di mana tentang fungsi kontinu seragam dan teorema 54.5. Gx sama dengan akar X pada interval A 0, tak hingga. Perlu kita ingat bahwa A merupakan himpunan dari dua interval. Dikatakan himpunan berarti merupakan gabungan dari dua interval, di mana gabungan ini ialah gabungan dari interval I dan interval J, di mana interval ini bernilai 0,2, di mana interval I ini merupakan interval yang tertutup dan terbatas, dan J merupakan interval 1, tak hingga. Kita periksa dulu interval I-nya, di mana suatu fungsi dikatakan kontinu seragam apabila intervalnya tertutup dan terbatas. Berdasarkan interval I, karena interval I merupakan interval yang tertutup dan terbatas, maka fungsi ini merupakan fungsi kontinu seragam pada interval I karena intervalnya tertutup dan terbatas. Selanjutnya interval J, di mana interval J kita ingat bahwa rumus dari fungsi Lipschitz ialah mutlak Gx dikurang Gu. Jadi kita substitusikan nilai Gx-nya berapa? Nilai Gx-nya adalah akar X. Jadi kita dapat peroleh mutlak Gx dikurang Gu sama dengan mutlak akar X dikurang akar U. Jadi ini kita masukkan ini. Jadi kita peroleh 1 per mutlak X ditambah akar U dikurang mutlak X dikurang U lebih kecil atau sama dengan 1/2 mutlak X dikurang U. Dari mana kita dapat nilainya? Dari mana kita peroleh nilai itu? Kita memperoleh nilai itu dengan mengalihkan sekawannya. Jadi, di mana kita kita substitusikan, di mana nilai X-nya tadi pada interval J yaitu 1, maka kita peroleh 1 per
akar X di akar X berarti kita masukkan interval J-nya bernilai 1, akar 1 ditambah akar 1 sama dengan, berarti akar 1 ditambah akar 1 berarti dapat kita peroleh 1/2. Jadi dapat kita simpulkan bahwa nilai K-nya adalah 1/2. Yang ini nilai K merupakan 1/2. Kita ingat bahwa syarat dari fungsi Laplace itu adalah nilai K-nya harus lebih besar daripada 0. Karena 1/2 merupakan angka yang lebih besar daripada 0, berarti dapat kita simpulkan bahwa fungsi ini merupakan fungsi Laplace. Berdasarkan teorema 54.5, suatu fungsi dikatakan kontinu seragam pada interval J 1, tak hingga karena nilai K-nya tadi 1,5 karena lebih besar daripada 0, dan karena A ini merupakan himpunan dari interval I dan J, maka dapat kita simpulkan bahwa fungsi Gx sama dengan akar X pada interval A, di mana interval A ini merupakan gabungan dari interval I dan J, merupakan fungsi kontinu seragam pada A. Teorema selanjutnya yaitu teorema 54.7, di mana bunyi teorema ini, jika fungsi A menuju R kontinu seragam pada subset A di R, dan jika Sn adalah barisan Cauchy di A, maka Fxn adalah barisan Cauchy di R. Sebelum kita memasuki pembuktian teorema ini, kita ketahui dulu apa pengertian dari barisan Cauchy. Barisan Cauchy adalah suatu barisan yang semakin lama jarak antara intervalnya akan semakin kecil. Maksudnya, di mana jarak-jarak antara suku-sukunya makin lama akan makin kecil atau berdempetan. Selanjutnya kita memasuki pembuktian. Misalkan Xn barisan Cauchy di A dan epsilon lebih besar daripada 0. Pilihan pertama, delta lebih besar daripada 0, sedemikian sehingga X U pada A memenuhi mutlak X dikurang U lebih besar daripada delta. Maka mutlak Fx dikurang Fu lebih besar daripada epsilon. Karena Xn sebuah barisan Cauchy terhadap H kapital delta, sedemikian sehingga Xn dikurang Xm lebih kecil daripada delta untuk semua n. Nm lebih besar daripada H delta. Dengan memilih delta, maka Nm lebih besar H delta. Kita punya nilai mutlak Fxn dikurang Fxm lebih besar daripada epsilon. Oleh karena itu, barisan Fxn adalah sebuah barisan Cauchy. Sampai di sini penjelasan dari saya mengenai teorema 54.6 dan teorema 54.7. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian saya kurang baik.